Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jual beli online saat ini hampir dilakukan oleh semua orang, terutama yang hidup di wilayah perkotaan. Cukup duduk santai di rumah, punya data, punya aplikasi toko jual beli online. Menjadi topik bahasan kita hari ini, bagaimana hukum jual beli online. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung. Untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli biasanya dilakukan melalui alat telekomunikasi seperti chat, telepon, SMS, web, dan sebagainya. Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, maka penjual terlebih dahulu meminta untuk dilakukan pembayaran. Setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan. Di dalam Islam, kita kaji dalam Islam ya. Di dalam Islam secara umum ada 4 jenis jual beli. 3 diantaranya jual beli yang dihalalkan dan 1 diantaranya jual beli yang diharamkan. Apa saja itu jual beli yang dihalalkan? Yang pertama, jual beli semua tunai. Pembayaran tunai, barang pun tunai, artinya langsung semua dilakukan. Ini biasa terjadi dan biasa kita lihat dari dulu yang ada di pasar atau ketika seseorang belanja langsung ke warung tanpa ngutang. Ada jual beli non tunai, barangnya tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan. Ada jual beli salam atau istisna, jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan. Inilah 3 jenis jual beli yang halal dalam syariat Islam yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Inilah jual beli yang halal itu. Jual beli semua tunai, begitu uang dikasih barang diterima, atau jual beli non tunai tapi barangnya tunai. Nah, ini seperti bahasa kita kredit gitu. Barang kita terima, pembayaran belakangan. Ada jenis jual beli namanya salam atau istisna. Jual beli dengan pembayaran tunai, dibayar tunai, barang ditangguhkan atau belakangan. Ada jenis jual beli yang terlarang atau yang diharamkan secara mutlak. Apa itu? Jual beli hutang. Nah, ada namanya bai'ul kali bil kali atau bai'uddin biddin. Maksudnya adalah pembayaran tidak tunai. Ini jual beli yang diharamkan ini, pembayarannya tidak tunai, ditangguhkan. Kemudian barangnya pun ditangguhkan. Tidak ada kejelasan keduanya saat akad terkait pembayaran dan barangnya. Tidak ada kejelasan keduanya saat akad terkait pembayaran dan barangnya. Jadi, jika melihat pada sistem jual beli online yang kebanyakan terjadi saat ini, transaksi jual beli online itu mirip atau penerapan akadnya seperti akad salam atau istisna yang telah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jual beli salam dan apa itu jual beli istisna? Definisi akad salam menurut para fuqaha adalah jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai. Jual beli yang dilakukan barangnya nggak ada dulu, tapi uangnya dibayar duluan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'amalatul Maliyah Al-Mu'asirah jilid 1 halaman 295 menjelaskan, jual beli salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, ditunda ya, hingga sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya di waktu yang akan datang
namun pembayaran dilakukan di awal akad secara keseluruhan dan tunai. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, jual beli salam adalah hanya jual beli sifat suatu benda, bukan bendanya. Sifat suatu benda, bukan bendanya atau ainnya. Sehingga ketika barang yang datang tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan ketika akad, maka transaksi salamnya bisa dibatalkan karena tidak memenuhi tujuan dari pelaksanaan akad salam tersebut. Sebagai contoh transaksi akad salam ini, transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli pakaian. Katakanlah seorang memberi pakaian dengan ukuran L, dia pesan ukuran L, ternyata barang yang datang kepadanya ukuran S. Maka dalam hal ini sifat barang, yaitu ukuran L yang diinginkan dan dipesan tidak terpenuhi, sehingga seketika itu akad bisa dibatalkan. Contoh lain, dalam akad salam, jual beli mangga 100 kilo. Ketika memesan buah kepada penjual untuk acara seminggu ke depan, ini ada mau pesta atau ada acara arisan, saat pembeli dan penjual ketemu, itu sudah dijelaskan sifatnya bahwa akan membeli mangga 100 kilo. Pada saat pembeli menyerahkan uangnya secara tunai kepada penjual, baik itu cash atau transfer ya, model saat ini, model transfer, maka penjual wajib menyerahkan barang, yaitu wajib menyerahkan mangga 100 kilogram pada waktu yang telah disepakati, yaitu minggu depan. Baik buah itu bersumber dari kebunnya sendiri atau dia harus membeli dulu buahnya dari pedagang buah yang lain, itu lain cerita. Yang penting tetap ketika minggu depan buah mangganya tetap 100 kg. Bagaimana pula jual beli istisna? Nah, jual beli istisna menurut jumhur ulama seperti mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, ini sama dengan salam. Jadi mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah menganggap bahwa istisna itu mirip dengan salam. Tapi kalau mazhab Hanafiyah, dia lebih spesifik dan sedikit membedakannya dari salam. Menurut mazhab Hanafi, akad istisna merupakan satu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan. Saya ulangi sekali lagi. Menurut mazhab Hanafi, istisna adalah akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin yang untuk mengerjakan atau untuk membuat sesuatu barang tertentu yang ditangguhkan. Ini bisa dilihat dalam Al-Mu'amalatul Maliyah Al-Mu'asirah jilid 1 halaman 295. Kalau dalam fatwa MUI, ya, MUI Pusat, akad salam adalah barang misil atau mesti sudah ada sebelumnya atau contoh sebelumnya. Kalau salam ya, salam itu adalah barang misli. Barang misli itu sudah ada sebelumnya atau contohnya sudah ditunjukkan dulu. Nah, contohnya tinggal membuat ini sifatnya. Nah, tinggal menggantikan sifatnya, kalau S jadi M, kan gitu kan? Nah, begitu. Sedangkan akad istisna adalah bersifat barang kimi. Kimi ini maksudnya masih berupa gambaran, belum ada wujudnya. Sehingga perlu dibuat terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pemesan atau pembeli. Dalam penjelasan majelis ulama bahwa akad salam itu barang misli, sudah ada sebelumnya atau ada contoh sebelumnya. Sedangkan istisna itu kimi, yang ada adalah gambarannya, belum ada wujudnya. Sebagai contoh, barang yang sering disebutkan untuk akad istisna ini adalah pembuatan baju, nempah baju bahasa orang Medan. Seorang datang kepada desainer atau perancang busana atau tukang jahit minta dibuatkan baju. Maka akad yang cocok untuk transaksi ini namanya adalah akad istisna. Contoh akad istisna saat kita memesan lemari kepada penjual lemari dengan spesifikasi dan desain yang kita inginkan. Maka dalam hal ini lebih tepat disebut dengan akad istisna.
Kenapa? Karena lemarinya belum dibuat dan akan dibuat. Cuman sifat-sifatnya yang dijelaskan. Berbeda dengan buah. Buah pedagang tidak perlu membuat terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam biasanya buah sudah ada. Contohnya simpelnya. Maka dalam hal pembayaran, pembeli menurut pendapat jumhur ulama boleh melakukan pembayaran di awal secara full, atau sebagian dia bayar di awal akad dan sisanya di akhir akad. Atau suatu barang jadi dan diterima, bahkan boleh dicicil setelahnya. Nah, untuk pembayarannya lebih bebas sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Ini biasanya dijelaskan oleh para ulama ya. Nah, bisa nggak lebih dispesifikasi perbedaan akad salam dengan akad istisna? Nah, untuk penjelasan ini, insya Allah kita akan jelaskan akan datang tentang akad salam dan istisna, lalu hukum tentang jual beli online. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.